Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan kajian kita dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dan kita masuk hadis yang ke-31. Qala rahimahullah an Abil Abbasi Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه. Tayyib. Dari Abul Abbas Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas wa ahabbani nas." Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila saya melakukannya Allah akan mencintai saya dan begitu juga manusia akan mencintai saya. Di sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang mulia dan tinggi, yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat mencintai. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima 'indan nasi yuhibbakan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Tayyib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat ini, dan kita tidak perlu tahu siapa sahabat tersebut dan karena memang tidak berkaitan dengan hukum yang ada di dalam hadis. Di sini hanya dikatakan jaa rajulun, datang seorang laki-laki. Tayyib. Maka dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah kepadaku amalan yang apabila saya melakukannya Allah akan mencintai saya. Nah, ini menunjukkan bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang sesuatu yang mulia, yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan para sahabat ketika mereka bertanya bukan hanya sekedar bertanya untuk mengetahui saja, bukan hanya sekedar bertanya untuk menjadi wawasan mereka saja, tetapi memang mereka bertanya untuk kemudian diamalkan. Makanya di sini dia katakan idza amiltuhu, apabila saya mengamalkannya. Nah, berbeda dengan kita sekarang. Kadang ketika kita sekarang bertanya hanya sebagai formalitas saja, padahal kita sudah menentukan hukumnya. Kita bertanya hanya sekedar formalitas saja. Atau kadang kita bertanya untuk menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini berbeda dengan bagaimana para sahabat dulu ketika mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita kalau tidak puas dengan pertanyaan jawaban si fulan, kita mencari si fulan, mencari ustadz yang lain, yang kira-kira ustadz yang mana yang cocok dengan pilihan saya, dengan hawa nafsu saya. Tayyib. Dan
dia bukan hanya sekedar amalan yang membuat Allah cinta kepadanya, tetapi juga membuat manusia-manusia cinta kepadanya. Ini menunjukkan boleh kita kemudian melakukan sesuatu yang kemudian orang-orang suka, cinta kepada kita. Tayyib. Dan bahkan melakukan sesuatu yang membuat orang kafir cinta kepada kita juga tidak masalah, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Orang kafir cinta kepada kita tidak masalah. Yang masalah itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, adalah kita mencintai orang kafir. Nah, ini yang tidak boleh. Kecintaan yang sifatnya berkaitan dengan al-wala dan al-bara'. Tayyib. Adapun cinta yang sifatnya karena memang dia adalah kerabat kita dan cintanya pun memiliki batasan-batasannya. Kita walaupun memiliki kerabat misalnya yang dia bukan non-muslim, kita mencintainya secara tabiat kita misalnya, tetapi ada batasan-batasannya. Tidak boleh kita menyamakannya dengan saudara muslim kita, di mana saudara muslim kita ini pada dirinya lah kita menumpahkan al-wala kita, loyalitas kita, kesetiaan kita, tayyib, rahasianya yang kita pegang, rahasia kita yang dia pegang dan lain sebagainya. Itu hanya kita berikan kepada seorang muslim. Izhad fid dunya, kata Nabi SAW, yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap perkara dunia, maka Allah akan mencintaimu. Zuhud ini adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Adapun wara' adalah tarku ma yadurru fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Jadi kalau zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaatnya di akhirat, jadi enggak ada manfaatnya di akhirat itu enggak usah kita kerjakan. Enggak ada manfaatnya di akhirat enggak usah kita ambil. Enggak ada manfaat di akhirat enggak usah kita teruskan. Jadi kita hanya melakukan sesuatu yang kira-kira ada gunanya enggak, ada manfaatnya untuk akhirat saya, ada pahalanya enggak. Nah, ini zuhud. Dan zuhud itu kata para ulama tidak harus kita kemudian memakai pakaian yang kusang, memakai pakaian jelek, atau kemudian berkendaraan misalnya tunggangan keledai dan lain sebagainya. Tidak harus. Zuhud ini adalah bagaimana di dalam hati kita kemudian berusaha untuk melakukan sesuatu tersebut bermanfaat untuk akhirat kita. Dan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita tinggalkan. Nah, itulah zuhud. Jadi zuhud ini kemudian tidak harus miskin. Bisa jadi zuhud ini muncul dari orang yang memiliki banyak harta. Ketika hatinya kemudian hanya untuk Allah, ketika hatinya hanya untuk akhirat, walaupun dia bergelimangan dengan harta, tetapi tidak sedikit pun harta tersebut di dalam hatinya. Harta cukup dalam genggaman tangan, ketika dia hilang pun maka kemudian tidak sampai ke dalam hatinya. Tidak sedih ketika hartanya hilang, dan juga tidak bakhil ketika ada perintah untuk menginfakkan hartanya tersebut, karena memang bukan ada di hati. Tetapi yang ada di dalam hatinya hanyalah akhirat, yang kemudian dia merasa sedih apabila kemudian dia tidak mendapatkan pahala. Dia merasa sedih apabila dia kemudian jatuh kepada dosa. Tayyib. Adapun wara' tadi adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Jadi wara' ini meninggalkan sesuatu yang haram. Karena memang sesuatu yang haram inilah kemudian yang membawa mudarat di akhirat. Maka orang yang wara' ini dia selalu hati-hati, khawatir ini nanti bisa menjerumuskannya ke dalam neraka, khawatir ini bisa mengekalkannya di dalam neraka. Maka dia tinggalkan perkara tersebut. Bahkan dia tinggalkan perkara yang memang dia belum jelas keharamannya, karena dia takut.
Siapa tahu ini haram. Kalau saya lakukan, saya betul-betul jatuh kepada hal yang haram. Dan ini membawa mudarat bagi saya di akhirat. Tayyib. Dan Syekh bin Utsaimin rahimahullah, kata beliau, zuhud ini derajatnya lebih tinggi dari wara'. Kalau wara' tadi meninggalkan sesuatu yang haram, karena yang haram ini membawa mudarat di akhirat. Adapun zuhud ini meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya untuk akhirat. Jadi dia lebih tinggi dari hanya sekedar meninggalkan yang haram. Maka orang yang zuhud ini jangankan yang haram, yang nggak ada manfaatnya saja nggak mau dia. Dia hanya melakukan sesuatu yang ada manfaatnya saja untuk akhiratnya. Nah, itulah zuhud. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan zuhud ini menjadi wasilah untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Zuhud adalah wasilah untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan di dalam hadis ini juga menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat al-mahabbah, dan hanya ahlus sunnah wal jamaah saja yang menetapkan sifat mahabbah bagi Allah. Adapun Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lainnya, mereka tidak menetapkan sifat mahabbah. Karena menurut mereka rasa cinta ini adalah sesuatu yang sifatnya hati kita katanya condong kepada sesuatu. Nah, ini katanya tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kami tidak bisa menetapkan sifat ini katanya untuk Allah. Nah, sebabnya adalah karena mereka menyamakan mahabbah Allah ini sama seperti mahabbah manusia. Ini masalahnya. Yang Anda khayalkan itu, yang Anda pikirkan itu adalah mahabbah manusia. Kecondongan hati itu manusia. Tetapi kalau yang berkenaan dengan Allah, ini tidak boleh kita pikirkan, tidak boleh kita kaifiatkan, tidak boleh. Ya sama juga dengan sifat-sifat Allah yang lain. Mengapa Anda kemudian menetapkan sifat sama, basar, kalam, qudrah, iradah, hayat, qiyamuhu binafsihi, mukhalafatuhu lil hawadis, Anda tetapkan, tapi kemudian Anda menolak sifat-sifat ini. Bukankah semuanya sama? Ketika Anda menetapkan Allah Maha mendengar, kan manusia juga mendengar. Tayyib. Nah, manusia mendengar menggunakan ini, menggunakan itu. Tayyib. Anda menetapkan Allah juga mendengar. Nah, berarti Anda memahami bahwasanya mendengar Allah tidak sama seperti mendengar makhluk. Nah, begitu juga sifat mahabbah. Kita menetapkan sifat mahabbah bagi Allah. Mahabbah Allah tidak sama seperti mahabbahnya makhluk, selesai. Yang penting kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, menafikan apa yang dinafikan oleh Allah. Itulah bentuk dari iman kepada yang gaib, kata Syekh Sa'di. Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika beliau menafsirkan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa di awal surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang pertama kali adalah mereka beriman kepada yang gaib. Dan kata beliau, termasuk iman kepada yang gaib ini juga adalah beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena sifat-sifat Allah ini sifatnya gaib. Artinya kita tidak tahu bagaimana hakikat sifat Allah. Jangankan hakikat sifatnya, zatnya saja kita tidak tahu. Kita yakin Allah itu ada, tapi kita nggak tahu seperti apa Allah Subhanahu wa taala, zatnya seperti apa. Tayyib, tapi kita yakin ada. Begitu juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka iman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini termasuk iman kepada yang gaib, yang merupakan salah satu dari tanda-tanda atau ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Bahkan ini menjadi alamat yang pertama bagi orang-orang yang bertakwa. Beriman kepada yang gaib. Sesuatu yang belum dilihat, sesuatu yang belum didengar, tapi kita yakin itu ada karena ada informasinya di dalam Al-Quran, ada informasinya di dalam hadis. Tayyib.
Dan ini juga termasuk adab kita kepada Allah. Kalau seandainya Allah menetapkan sesuatu, tapi kemudian kita menolaknya, maka ini berarti seakan-akan kita menghukumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dia beristiwa di atas arsy. Ada 7 ayat di dalam Al-Quran mengatakan Allah beristiwa di atas arsy. Ayat yang pertama, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian di dalam 6 ayat, Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Allah menetapkan dia beristiwa di atas arsy, dan istiwa itu maknanya adalah menunjukkan Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi di atas arasnya. Tayyib, itu makna istiwa. Dan maha tingginya Allah juga kita tidak tahu. Kita tidak tahu bagaimana hakikat tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas tinggi ini adalah sifat yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat yang mulia. Allah disifatkan dengan sifat hidup. Allah tidak mensifati dirinya mati. Allah mensifati dirinya mendengar, tidak mensifati dirinya tuli. Allah mensifati dirinya maha melihat dan tidak mensifati dirinya buta, karena memang sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang terpuji. Nah, tinggi ini juga adalah sifat yang terpuji. Di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ali, yang maha tinggi, Al-Muta'ali. Dan setiap nama ini mengandung sifat, mengandung makna. Tayyib. Maka tugas kita hanya menetapkan. Adapun hakikatnya kita kembalikan kepada Allah. Kaifiyatnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Dan tidak sopan kalau kita mengatakan misalnya enggak, Allah tidak beristiwa di atas arsy. Ini kan kita tidak sopan. Allah mengatakan dia beristiwa di atas arsy, terus kemudian kita mengatakan enggak, Allah enggak beristiwa di atas arsy. Ini kelompok Mu'tazilah. Ada kelompok Asy'ariyah. Ya, Allah beristiwa, tapi istiwa itu maknanya bukan maha tinggi, tetapi istaula, berkuasa, menguasai. Istaula di dalam bahasa Arab itu menguasai setelah ada pertempuran. Makna istaula dia mencari wilayah. Jadi ada ekspansi mencari wilayah, kemudian dia berkuasa. Itu makna istaula di dalam bahasa Arab. Ini juga tidak cocok bagi Allah. Allah perang dengan siapa? Kemudian dia kemudian menguasai arsy. Nauzubillah. Maka kita sebenarnya cukup dengan apa yang Allah sebutkan. Tayyib, pasti sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya di dalam Al-Quran, pasti itu adalah sifat yang terpuji, sifat yang mulia untuk Allah, dan tidak mungkin itu sifat yang rendah, sifat yang buruk bagi Allah. Dan juga tidak mungkin Al-Quran itu salah, dan tidak mungkin malaikat Jibril salah, dan juga tidak mungkin Rasulullah SAW salah, dan para sahabat menjelaskan tata cara bertayamum, tata cara sholat, tata cara wudhu. Bahkan Rasul sampai mengajarkan adab-adab beristinja. Tayyib, kalau saja seandainya istiwa tersebut maknanya istaula, seandainya, maka pasti sudah ditafsirkan oleh Rasul, maka pasti sudah ditakwilkan oleh Rasul. Tapi Rasul tidak mengajarkan itu kepada para sahabatnya, tidak mengajarkan takwil ayat kepada para sahabatnya, takwil yang maknanya tahrif, bukan takwil yang maknanya tafsir. Karena takwil ini ada 2 makna. Tayyib. Maka Rasul tidak kemudian mentakwil seperti orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang kalau tidak kemudian menerima, tidak masuk akal ayat-ayat sifat tersebut, ditakwil agar kira-kira menurutnya masuk akal. Kalau sudah masuk akal kemudian, nah akal siapa yang kemudian menjadi standar? Ada orang yang lebih ekstrim dari Anda di dalam ilmu akal, yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mereka lebih cerdas daripada Asy'ariyah di dalam ilmu perakal-akalan.
Makanya mereka mengatakan Allah nggak punya sifat, katanya lebih selesai. Allah nggak punya sifat, bahkan Allah tidak boleh disifati dengan sesuatu. Mu'tazilah selesai. Tapi kalau Asy'ariyah plain-plan, Allah punya sifat ini saja, karena ini yang masuk akal menurut mereka, yang lain tidak masuk akal. Dan tentu Asy'ariyah juga panjang sejarahnya, dari mula Abul Hasan Al-Asy'ari yang awalnya beliau 40 tahun Mu'tazilah, ketika beliau menjadi ayah keduanya Abu Ali Al-Jubai. Kemudian setelah itu beliau berguru dengan Ibnu Kullab. Setelah itu baru beliau di masa terakhirnya merujuk kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menulis 3 kitab, Al-Ibanah, Maqalat Islamiyyin, dan Risalah ila Ahli Thaghr. Tayyib. Maqalat Islamiyah dan Risalah ila Ahli Thaghr. Dan 3 kitab itu menunjukkan beliau rujuk kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan madhabnya para imam yang 4, di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Dan ada perkataan Imam Malik yang masyhur. Siapa di sini yang hafal? Perkataan Imam Malik yang masyhur ketika beliau ditanya tentang bagaimana, ya Imam, kaifastawa? Bagaimana Allah beristiwa di atas arsy? Ini masyhur disebutkan oleh para ulama-ulama sunnah. Misalnya di dalam Kitabul Ulu punya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Taib, ada yang bisa menyebutkan perkataan Imam Malik dan ini kemudian menjadi kaidah di dalam memahami sifat-sifat Allah. Tafadhal. Bahasa Arab? Ada yang bisa bahasa Arab? Bahasa Indonesia boleh? Bahwasanya istiwa itu sudah maklum dan apabila menanyakan kaifiyahnya adalah kita. Tayyib. Ada yang lebih lengkap lagi? Tayyib. Ada yang lebih lengkap? Tayyib. Ini potongannya ya. Tayyib. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Jadi istiwa itu maklum dalam bahasa Arab. Allah menyebutkan lafaz istiwa. Nabi SAW juga dalam hadis menyebutkan lafaz istiwa juga. Mereka menyebutkan, para sahabat menyebutkan juga lafaz istiwa. Dalam bahasa Arab memang maklum. Istiwa itu menunjukkan, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya tersebut menunjukkan 4 makna. Al-ulu, al-irtifa', was-su'ud, was-istiqrar. Nah, ini menunjukkan makna Allah Maha Tinggi, istiwa itu. Tayyib. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Adapun kaifiyat bagaimana Allah beristiwa itu majhul, sama seperti sifat-sifat yang lain. Allah mendengar tapi kita tidak tahu bagaimana Allah mendengar. Mendengar dalam satu waktu, mendengar semua suara makhluknya, mendengar tanpa ada batas jarak waktu dan lain sebagainya. Mendengar suara zahir, suara batin, semua suara didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana Allah Maha mendengar. Begitu juga Allah melihat semua makhluknya, melihat semua di seluruh alam semesta. Tayyib. Maka kita menetapkan sifat-sifat tersebut, wal kaifu majhul, bagaimananya kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajibun. Iman kepada sifat istiwa itu kata Imam Malik hukumnya wajib. Karena ini adalah informasi dari Allah. Iman kepada yang gaib. Semua kabar-kabar yang sifatnya perkara gaib, maka wajib kita benarkan. Karena wajib bagi kita membenarkan informasi Al-Quran. Bukan hanya kita kemudian mengambil ayat wudu, ayat salat, ayat puasa, ayat haji. Itu diterima kadang kita sebagian. Tapi kemudian kalau ada ayat-ayat sifat itu ditolak. Karena katanya ini enggak masuk akal. Tayyib. Nah kita Ahlussunnah tidak. Kita terima semua ayat-ayat tersebut. Yang mendatangkan ayat-ayat istiwa atau yang menyampaikan hadis-hadis sifat dari para sahabat atau yang menyampaikan Al-Quran kepada kita, itu juga yang menyampaikan terkait
wudunya Rasul, sholatnya Rasul, puasanya Rasul. Maka kemudian kenapa kita beda-bedakan? Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa, bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah hidup. Tayyib. Nah, ini adalah bid'ah. Bid'ah artinya apa? Ya memang tidak pernah dulu ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasul. Para sahabat tidak pernah bertanya hal tersebut kepada Rasul. Mereka menerima semua sifat-sifat tersebut. Maka dari itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di awal Muqaddimah Al-Aqidah Wasatiyah beliau, kata beliau, wa minal imani billah, termasuk iman kepada Allah, al-imanu bihi, al-imanu bima wasafa bihi nafsahu, beriman kepada apa yang Allah sifatkan tentang dirinya di dalam Al-Quran, wa ma wasafa bihi rasuluhu, dan apa yang disifatkan oleh Rasul tentang Allah di dalam hadis-hadisnya, min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamthil, tanpa kita merubah. Nah tadi kita istiwa dirubah menjadi istaula, ini sebenarnya merubah juga ini. Merubah itu ada dua, merubah lafaz dan merubah makna. Nah ini merubah makna. Istiwa menjadi istaula ini merubah makna. Min ghairi tahrifin wala ta'til. Ta'til itu menolak. Kelompok Mu'attilah, kelompok Mu'tazilah menolak semua sifat-sifat Allah. Min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyif, dan juga tidak boleh kita mengumpamakan. Oh Allah beristiwa seperti ini, oh Allah mendengar, tidak boleh. Min ghairi takyifin wala tamthil, dan tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, ketika kita menetapkan Allah beristiwa, Allah mendengar, Allah melihat, bahkan sifat-sifat khabariyah yang berkenaan dengan zat Allah, wajah Allah, tangan Allah, ini juga sama, sifat-sifat Allah juga, sifat-sifat khabariyah. Tayyib. Maka semua sifat-sifat tersebut kita tetapkan, dan kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kita hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, hanya itu saja yang bisa kita lakukan. Selain itu tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita mengandai-andaikan sifat Allah. Kenapa kita tidak bisa? Karena pertama, tidak ada nas yang menjelaskan tentang rincian sifat-sifat Allah. Allah hanya menyebutkan secara global saja sifat-sifatnya, maka kita imani secara global saja. Tidak ada rinciannya, bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah hidup. Karena ini perkara gaib, maka kita hanya menunggu nas, dan kebetulan tidak ada nasnya. Yang kedua, akal kita tidak akan mampu untuk memikirkan hakikat sifat Allah. Tidak akan mampu. Tayyib. Akal kita memiliki keterbatasan, sebagaimana pandangan kita memiliki keterbatasan. Pandangan kita hanya sampai mungkin berapa ratus meter. Telinga kita juga mendengar hanya sampai berapa meter. Begitu juga akal kita. Maka bagaimanapun kita memikirkan, tidak akan sampai kepada hakikat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keterbatasan yang kita miliki. Maka orang yang jujur, orang yang adil, orang yang berakal sesungguhnya adalah orang yang berhenti pada batas kemampuannya, tidak masuk kepada sesuatu yang kemudian tidak ada celah akal untuk sampai ke sana. Yang adanya nanti adalah kita berbicara sesuatu yang tanpa ilmu, dan ini terlarang di dalam Islam. Tayyib, ini terlarang di dalam Islam. Dan ini karena kita memang masalahnya dulu munculnya falsafat-falsafat Yunani ke dalam tubuh umat Islam, yang kemudian merusak cara berpikir sebagian kaum muslimin pada berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Orang-orang Yunani ketika mereka mencari Tuhan dengan akal mereka.
Karena mereka tidak percaya kepada nabi, mereka tidak beriman kepada wahyu. Maka mereka mencari Tuhan dengan akal mereka. Tayyib. Maka falsafat ilahiyah definisinya adalah al-bahthu an haqiqatil ilahiyyati ala taqatil basyariyati. Mencari hakikat Tuhan sesuai dengan kemampuan manusia. Nah, mereka kan dulu awalnya Yunani ini kan orang-orang khurafat sebelumnya. Percaya kepada dewa-dewa ini, dewa itu dan lain sebagainya. Tapi kemudian setelah masa itu tenggelam, baru kemudian muncul orang-orang yang mengembalikan kepada akal. Bagus dari sisi khurafat-khurafatnya hilang, tapi kemudian muncul subhat yang baru, yaitu subhat mendewa-dewakan akal. Lalu kemudian masuk di zaman Ma'mun, buku-buku Yunani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, termasuk ilmu kedokterannya, termasuk ilmu astronominya dan lain sebagainya. Maka muncul ilmuwan-ilmuwan Islam pada saat itu, termasuk yang diterjemahkan adalah filsafat ketuhanan mereka. Masuk ke tubuh umat Islam. Tayyib. Maka dalam falsafat Yunani itu Tuhan itu ada syarat-syaratnya. Ada syaratnya, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Kemudian masuklah ke tubuh umat Islam. Jadi umat Islam ini yang tadi terpengaruh dengan falsafat Yunani, mereka sudah mematokkan Tuhan itu harus seperti ini. Nah, ini parahnya mereka. Kalau kita berbeda, kalau kita tidak sesuai dengan apa yang ada di nas Al-Quran dan Sunnah, itu yang kemudian membimbing akal kita. Bukan kita yang kemudian menghukumi nas. Kalau mereka itu akal mereka yang menghukumi nas. Kalau kita tidak, kita istislam, kita serahkan akal kita dibimbing oleh Al-Quran. Nah, itulah bedanya kita dengan mereka. Tayyib. Nah, ini sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Wazhad fima 'indan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Jadi kalau kita zuhud terhadap dunia tadi, kita dicintai oleh Allah. Dunia ini kata para ulama dinamakan dengan dunia karena dua hal. Dunia itu kan artinya dekat, pendek. Dunia. Ada istilah dunia, ada istilah adna, ada istilah aqsa. Nah, kalau kita belajar tajwid itu ada istilah apa namanya? Belajar tajwid, ada yang masih ingat? Ada adna dan ada aqsa. Ada istilahnya itu aqsal halq pada makhraj tenggorokan, ada istilah adnal halq. Adnal halq itu yang paling dekat dengan lidah kita. Ada aqsal halq yang paling jauh dari tenggorokan kita. Maka dunia ini adalah sesuatu yang dekat, adalah sesuatu yang pendek. Kata Syekh Ibnu Taimiyah yang rahimahullahu taala, dinamakan dunia ini itu karena dia dekat dari sisi waktunya. Artinya dunia ini memang sesuatu yang sangat pendek. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at, yauma tarawnaha, apa namanya? Yauma yarawnaha, astagfirullah. Ada yang ini? Tayyib. Akhir surat An-Nazi'at. Yas'aluna 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Yauma yarawnaha ka'annahu yauma yarawnaha. Tayyib, bismillah. Udah ada yang ketemu? Tayyib. Ini
Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum yawma yarawnaha, ya, lam yalbathu, tidaklah mereka tinggal di tempat ini, lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, kecuali mereka tinggalnya itu hanya asyiyah, waktu petang dan waktu pagi saja. Jadi sependek itu waktu kalau seandainya kita sudah berada nanti di akhirat. Jadi kita melihat dunia ini, masya Allah, pendek sekali. Tayyib. Nah, ini pertama kenapa dinamakan dengan dunia. Yang kedua adalah karena dia pendek, rendah dari sisi ketika dia dibandingkan dengan akhirat. Artinya dunia ini pendek dan rendah ketika dibandingkan dengan akhirat. Nabi SAW saja dalam hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, la mawdi'u sauti ahadikum afdalu, la mawdi'u sauti ahadikum fil jannati, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. La mawdi'u sauti ahadikum fil jannati khairun minad dunya wa ma fi khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cemeti kalian di surga itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih afdal, lebih afdal, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Dan juga hadis dalam Sahih Muslim, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tayyib. Bayangkan, tempat cemeti di surga itu, kata Rasul, lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka dari itu dinamakan dengan dunia karena dia rendah dibandingkan dengan akhirat. Tayyib. Izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma 'indan nasi yuhibbakan nas. Dan zuhudlah, tayyib, terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintai kita. Ya, karena memang ketika kita meminta kepada manusia, maka tentu itu akan membuat manusia berat. Apalagi kemudian 1 kali kita minta, kemudian 2 kali, 3 kali, yang kemudian tentu manusia akan marah bahkan kalau saja seandainya diminta terus. Tayyib. Maka kalau kita zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia, ini justru akan membuat kita dicintai oleh manusia. Ketika kita berada di sisi saudara-saudara kita dan kita tidak memberatkan mereka, membuat mereka ringan, tayyib, dan juga membuat mereka tidak pusing memikirkan kita, maka ini tentu orang-orang akan mencintai kita. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha ghadiballahu alaihi." Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak meminta kepadanya, justru Allah marah. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia justru kalau kita sering meminta, manusia marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak meminta kepadanya, tayyib, itu justru Allah marah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang sombong, yang tidak mau berdoa kepadaku. Maka orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu disebut dengan sombong. Tayyib. Bahkan Allah hukumi kufur kalau minta ke orang lain, minta kepada selain Allah. Tayyib. Jauh sekali perbandingan bagaimana ya ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Allah Subhanahu wa taala ridho dengan hal tersebut.
Justru Allah suka dengan hal tersebut, dan kalau kita minta kepada orang lain, minta kepada selain Allah, Allah hukumi kufur. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Allah hukumi kufur meminta kepada selain Allah. Tayyib. Dan orang yang tidak mau berdoa, yang tidak mau meminta kepada Allah, itu dihukumi sombong. Tayyib. Dan kita dari mulai bangun sampai kita tidur kembali, kerjaan kita hanya minta kepada Allah saja. Sahih. Doa kita sebelum tidur, kalau saja seandainya kita terbangun di malam hari, kita minta lagi. Bangun dari tidur, kita doa lagi, minta lagi kepada Allah. Mulai dari kita kemudian masuk WC, keluar WC, doa terus, minta terus kepada Allah, minta perlindungan, minta berkah, minta rahmat. Masuk kita ke masjid, kita minta rahmat. Allahumma inni as'aluka, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Kita keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sahih, kita naik kendaraan, tayyib, kita safar, dan kemudian kita kembali lagi. Ini semuanya kita minta kepada Allah. Ketika kita safar, ya Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Kita minta Allah menjaga keluarga kita yang di rumah kalau seandainya kita safar. Subhanallah. Beda dengan manusia. Kalau kita minta ke manusia, tayyib. Dan para sahabat dahulu mereka mensucikan diri mereka, menjauhi diri mereka dari meminta-minta. Sahih. Dan bahkan ketika ada tongkat mereka yang jatuh dari kendaraan mereka, dari tunggangan mereka, itu mereka tidak mengatakan kepada temannya, tolong diambil. Tetapi mereka kemudian turun dan mengambil tongkat tersebut. Tayyib, sampai seperti itunya para sahabat kemudian dididik oleh Rasulullah SAW. Jadi hati mereka tidak kemudian tergantung dengan manusia. Hati mereka hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harapan mereka hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Ibnu Abbas saja ketika dia masih kecil, Ibnu Abbas rahimahullahu taala radhiyallahu anhu, ketika ditunggangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam inni uallimuka kalimat idza sa'alta Inni u'allimuka kalimat idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, meminta kepada manusia hukum asalnya haram. Meminta kepada manusia hukum asalnya haram. Diperbolehkan untuk 3 orang. Yang pertama, orang yang memang tidak memiliki makanan sama sekali. Tidak memiliki makanan sama sekali, halal baginya untuk meminta. Yang kedua, orang yang tertimpa musibah. Musibah, kebakaran, banjir, yang kemudian dia memang tidak memiliki apa-apa. Boleh dia meminta, halal meminta. Yang ketiga adalah orang yang memang dia membutuhkan biaya untuk mendamaikan 2 kelompok dari kaum muslimin yang sedang bertikai. Ini ada orang yang dari kaum muslimin yang bertikai, ini menuduh ini yang membunuhnya. Ini kemudian ini menolak, dan ini minta kemudian dikisos, tidak mau. Ya kalau begitu bayar diah saja. Diahnya berapa? 100 ekor unta. Yang ini karena menganggap bukan mereka sebagai pelaku, maka kemudian boleh kita kemudian meminta, ayo patungan, kemudian kita bayarkan diatnya 100 ekor unta. Tayyib. Maka selain dari 3 hal ini, meminta hukumnya haram. Dan Nabi SAW, la an yahtatiba ahadukum, kata Nabi SAW, kalian mencari kayu bakar kemudian kalian jual, itu lebih baik daripada kalian meminta kepada manusia, imma kalian dikasih atau imma kalian ditolak. Dan kata Nabi SAW juga, nanti datang di hari kiamat ada orang yang dia datang
man sa'alan nasa takaththuran ya'ti yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Akan datang nanti di akhirat orang-orang yang dia meminta untuk memperkaya diri. Akan datang nanti di akhirat dia memiliki wajah tapi wajah enggak ada dagingnya. Sahih. Dan Islam kita mengajarkan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Hadis dalam Sahih Bukhari. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Sahih. Tayyib. Nah, ini kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat meminta ini kita sebagai seorang muslim memang harus kita jauhkan. Kalau kita betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah tempat kita bersandar, hanya Allah tempat kita bertawakal. Tayyib. Kalau kita betul-betul kemudian bertawakal. Bertawakal ini tentu harus disertai dengan usaha. Maka jangankan kita orang-orang yang bertawakal kepadanya, orang kafir pun diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang kalaupun doa kita belum diijabah, mungkin Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita lebih banyak berdoa. Karena kalau hajatnya segera dikabulkan oleh Allah, mungkin kita kemudian berhenti berdoa. Dan bukankah berdoa itu adalah ibadah? Setiap lantunan doa kita tersebut Allah senang, Allah ridho. Tayyib. Maka kalau doa kita belum dikabulkan, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisa jadi Allah ingin melihat kita lebih khusyuk lagi berdoa kepadanya. Allah ingin melihat kita lebih banyak lagi berdoa kepadanya. Tayyib. Dan setiap doa kita kalau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita minta, maka itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diselamatkan dari mara bahaya seukuran kebaikan yang kita minta tersebut. Jadi tidak ada istilahnya sia-sia ketika kita minta kepada Allah. Minta kepada manusia ini yang kadang kita membuat kita kemudian menyesal di kemudian hari. Kita seakan-akan sudah berhutang budi kepada saudara kita tersebut. Kasihan. Berhutang budi kepada saudara kita tersebut. Maka dari itu kalaupun kata Nabi SAW ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka usahakan kita bisa menebus atau bisa memberikan ulang, mengimbangi kebaikannya tersebut. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka berusahalah untuk kemudian kita imbangi kebaikannya tersebut. Dan kalau kita tidak ada sesuatu yang kita berikan, maka doakan saudara kita tersebut, doakan terus seakan-akan kita telah cukup untuk mengimbangi kebaikannya tersebut. Jadi memang kadang tidak mudah. Tayyib. Ketika apa yang ada di tangan manusia berpindah kepada kita. Kalau kita minta, maka akan membuat kita kemudian menjadi rendah di hadapannya. Dan ketika kita diberi, maka kita kemudian harus ada usaha kemudian untuk membalas kebaikannya tersebut. Tapi kalau hati kita hanya kemudian bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian yang memudahkan rezeki untuk sampai kepada kita min haitsu la yahtasib, dari sisi-sisi yang kita tidak menyangkanya. Barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silakan.